Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Ferdi, masih di Arjuna Movie. Kali ini gua akan ngebahas film drama percintaan karya sutradara kawakan Hanung Bramantyo yang berjudul Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Tapi sebelum kita mulai, gue minta dukungannya sama kalian buat klik like dan subscribe channel ini, karena dukungan kalian sangat berarti banget buat gue. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai aja di review film versi gue. Film ini menceritakan tentang seorang penulis bernama Daku Ramla yang diperankan oleh Reval Hadi, yang sangat selektif dalam mencari pasangan hidupnya. Terlebih Daku ini udah cukup banget untuk menikah. Dalam pencarian pasangan hidupnya, Daku dapat tekanan oleh orang tuanya buat cepat-cepat untuk menikah. Tapi sebaliknya, dalam perjalanan cintanya, Daku ini selalu berakhir berantakan. 5 tahun Daku menjalani hubungan sama Nadia yang diperankan oleh Nadia Aryana, wanita cantik, baik, dan penyabar. Tapi berujung kandas di tengah jalan. Bukan hanya itu, Daku bertemu dengan beberapa wanita dan menjalin hubungan, tapi selalu berakhir mengecewakan. Seiring berjalannya waktu, Daku pun makin mengerti bahwa cinta itu bukan sekedar waktu, tapi cinta itu soal persiapan hati untuk menerima cinta itu sendiri. Kembali lagi, Dapur Film memproduksi film drama percintaan yang disutradarai dan diproduseri oleh sinias berbakat Hanung Bramantyo. Kini Hanung Bramantyo hadir lagi dengan film terbarunya, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Dalam film ini, beliau bekerja sama dengan penulis skenario Haki Ahmad yang udah berpengalaman banget dalam menulis film-film drama. Jadi film ini terinspirasi dari novel yang laris manis karya Putut Ea yang berjudul sama, nyeritain karakter utama Daku yang berkemelut sama pergolakan batin tentang pencarian cintanya. Selain Reval Hadi dan Nadia, film ini dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris dari yang paling senior sampai yang paling junior. Kayak Carissa Peruset sebagai Anya, Mira Filza sebagai Dr. Sarah, Meriam Bellina sebagai Anti Wijaya, Dewi Irawan sebagai Ibu Daku, Slamet Raharjo sebagai Bapak Daku, dan masih banyak yang lainnya. Ada beberapa hal yang menurut gua film ini jadi film drama percintaan yang cukup rumit. Pertama adalah penulisan cerita yang bagus, jadi penonton itu diajak untuk ngikutin perjalanan hidup karakter Daku yang agak complicated lah dalam urusan percintaan. Dari tekanan keluarga sampai jatuh bangunnya Daku dari pencarian cintanya. Terus soundtrack film ini diciptain sama musisi kawakan juga. Gak nanggung-nanggung, Melly Goeslaw diikut sertakan dalam proyek film ini. Beliau berperan sebagai pencipta lagu original soundtrack Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Lagu ini dinyanyiin sama Fabio Aser dan penyanyi Malaysia Aina Abdul. Nah, soundtrack ini yang nambah film ini jadi punya emosional yang lebih dalam. Oh my god! Film ini bagus, asli. Tapi masih ada kekurangan di mata gua. Salah satunya adalah alasan Daku untuk takutnya berkomitmen di jenjang pernikahan. Dan gak ada background dari Daku penyebab ketakutannya untuk menikah. Dan keluarganya pun terlihat harmonis dan baik-baik saja. Jadi di sepanjang film penonton akan bingung karena gak ada alasan yang jelas Daku takut untuk berkomitmen. Lalu alur cerita yang lambat. Dari awal film kerasa, plot yang disajikan kerasa lambat banget. Ini malah jadi bikin penonton boring dan kehilangan antusias untuk ngikutin cerita. Apalagi masih jauh dari ending cerita itu sendiri. Lalu karakter Daku yang relatable banget buat kalian yang masih mencari pendamping hidup. Mungkin mindsetnya si Daku ini ada yang sama mungkin sama kalian ya. Film ini sangat gua rekomendasikan buat kalian karena film ini akan ada banyak pembelajaran yang bisa kita petik. Film ini menawarkan pengalaman menonton yang beda. Penonton akan diajak berpikir bagaimana memaknai waktu dan bagaimana kita memakai waktu dengan sangat baik. Di film ini cocok banget buat kalian yang masih jomblo.
untuk berpikir bahwa berkomitmen ke jenjang pernikahan itu bukan main-main. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, terkhusus bagaimana mencari pasangan hidup. Lalu karakter Daku ngajarin kita untuk gak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Karena setiap keputusan pasti akan ada konsekuensinya masing-masing. Kita harus tenang dan cerdas dalam mengambil keputusan. Oke, segitu aja review film gua kali ini. Semoga review ini bisa jadi bahan referensi buat kalian. Kalau kalian gak sependapat sama gua, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, biar kita bisa sharing lebih dalam lagi tentang film ini. Gue juga minta dukungannya dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe channel ini, serta nyalain juga tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video gue yang paling baru. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe, karena kalian udah ikut berkontribusi membangun channel ini. Gue Ferdi undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.